Heraklitus menemukan intinya, asal usul alam yang nanti disebut archi itu dia menyebutnya api. Tapi harap dipahami, api di sini bukan tidak letterlek api seperti yang kita kenal. Jadi api sebagai unsur dasar alam semesta itu api yang dipahami maknawi, simbolik. Kenapa? Karena api ini simbol perubahan. Kalau air kan simbol pertumbuhan, lahirnya kehidupan yang baru. Nah, api ini simbol perubahan. Untuk berubah itu kan butuh penghancuran yang lama sehingga lahir yang baru. Dan peran menghancurkan yang lama, melahirkan yang baru itu yang bisa melakukan adalah api. Kalau tadi hakikatnya hidup adalah perubahan, maka peran pengubah dalam alam semesta itu adalah api. Jadi api itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi asap, bisa jadi uap, bisa jadi air kalau ada proses kondensasi. Jadi kenapa api sebagai archi? Karena hakikat hidup perubahan. Nah, apa hubungannya perubahan dengan api? Api adalah simbol segala perubahan. Api membakar sesuatu terus jadi abu. Itu kan perubahan. Api juga bisa jadi asap. Api juga bisa jadi uap, bisa jadi air kalau ada proses kondensasi. Api kan membuat, kalau kamu masak air kan nanti dia jadi uap. Uap nanti turun jadi air dan seterusnya. Itu dari mana? Dari api. Jadi kalau di buku-buku filsafat disebut asal-usul unsur dasar alam semesta itu api, sebenarnya yang dimaksud adalah unsur pengubah. Untuk bisa lahir sesuatu yang baru diperlukan kemusnahan sesuatu yang lama. Dan simbol pemusnah itu kan ada di api. Rumah besar bisa tinggal puing-puing dan abu, itu kelakuannya api. Maka api oleh Heraklitus disebut sebagai archinya alam, asal-usulnya alam. Bahkan nanti jiwa manusia juga hakikatnya punya karakter api. Katanya Heraklitus, jiwa itu adalah campuran antara api dan air. Api adalah keutamaan dan air itu posisinya lebih rendah. Maka katanya Heraklitus, keringkanlah jiwamu, dry. The soul grows wise and good. Kalau jiwamu dry itu maksudnya kalau hubungannya sama api berarti apa? Berkobar-kobar, bersemangat. Makanya dulu kita ngaji Amir Ali, beliau nulis buku judulnya Api Islam. Maksudnya apa? Semangat Islam, jiwanya Islam. Jadi jiwa simbolnya api. Kebalikannya, air, kelembapan, itu simbol moisture make the soul succumb. Succumb itu mati. Kalau lembab terus maka jiwamu akan mati. Lembab itu maksudnya males, tidak mau bergerak, kehilangan gairah. Jadi kalau pas kamu sedang males-malesan itu berarti unsur airnya terlalu banyak. Nah ya, kok kamu tiap hari nongkrong, main game, nonton TV, itu kebanyakan air. Jiwamu maksudnya. Jiwamu terlalu basah, harus dikeringkan. Bila perlu dinyalakan, biar bergairah lagi. Nah, yo cari strategi gimana caranya biar kering jiwamu, biar tidak terlalu basah. Kalau dingin-dingin itu kan memang orang pinginnya tidur santai, tapi kalau panas kan kamu gerak. Kayak gini sumuk kan kamu sejak tadi poloet kipas-kipas itu kan lumayan ada
apinya dalam dirimu. Jadi jiwa isinya dua, antara air dan api. Nah, sekarang kita masuk teori-teori utamanya sudah tadi, tentang api, tentang perubahan, tentang oposisi, dan yang lain-lain yang di depan. Sekarang kita lihat beberapa materi-materi sampingannya. Yang pertama, quotes yang sering dikutip dari Heraklitus tentang kesenangan fisik. Katanya Heraklitus, if happiness lay in the pleasure of the body, then we would call cattle happy, for they find fodder to eat. Jadi ringkasnya, kalau kebahagiaan itu ada dalam kesenangan fisik, kesenangan tubuh, ya berarti binatang-binatang, biri-biri dan seterusnya itu ya kita sebut juga binatang yang lebih bahagia dari manusia. Karena binatang-binatang itu kan secara fisik seneng loh. Ya di situ contohnya cattle. Tapi kamu lihat semua binatang itu kan pandai sekali memenuhi kesenangan fisiknya. Apakah itu makan, apakah itu kawin, secara fitrah mereka mampu memenuhi kesenangan fisiknya. Maka manusia harusnya lebih tinggi dari itu. Kalau hanya mengejar kesenangan fisik, bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa pokoknya yang fisik-fisik, berarti level kita masih level binatang. Atau jangan-jangan binatang lebih bahagia dari kita, ya kan? Kenapa? Karena binatang ada titik puasnya. Tapi manusia biasanya kalau mengejar kebahagiaan fisik tidak ada titik akhirnya. Mbok sudah punya pasangan cakep, masih pingin yang lebih cakep lagi. Tidak ada titik akhirnya. Sudah makan enak, masih ingin nambah lebih enak lagi. Nah, itu kelemahannya manusia yang hanya fokus pada kesenangan fisik. Kalau hanya fisik, level kita ya levelnya masih binatang. Maka kebahagiaan jangan ada di level fisik. Terus ada lagi kalimat terkenal dari Demokritos, ethos anthropoi daimon. Ethos anthropoi daimon artinya apa? Karakter seseorang adalah takdirnya. Maksudnya bukan kok karaktermu itu takdir, tapi seperti apa karaktermu, takdir hidupmu akan mengikuti. Kalau kamu baik, kalau kamu jahat, kalau kamu jujur, kalau kamu curang, takdirmu akan mengikuti karaktermu itu. Tidak akan jauh-jauh dari sana. Kesenanganmu, kesengsaraanmu tergantung karaktermu. Jadi yang menentukan nasibmu apa? Karaktermu. Makanya karakter seseorang adalah takdirnya. Kalau kamu lihat ada orang jahat, takdirnya Anda akan jauh-jauh dari kejahatannya. Dan kesengsaraan hasil dari kejahatan itu. Kalau ada orang baik, ya takdirnya tidak akan jauh-jauh dari kebaikannya serta segala manfaat dari kebaikan itu. Kalau ada orang tanya, takdir saya kira-kira gimana ya Pak? Lihat karaktermu. Disitulah nanti takdirmu akan mengikuti. Donkey would prefer straw to gold. Kalau karaktermu kayak keledai, maka engkau akan lebih memilih jerami daripada emas. Jadi ya coba dicek karaktermu seperti apa. Kalau levelmu hanya keledai, ya kamu lebih memilih jerami dibandingkan emas. Swine prefer mud to clean water. Kalau karaktermu seperti babi, kamu justru akan memilih lumpur daripada
air bersih. Jadi ada banyak pilihan dalam hidup, ada yang bersih, ada yang kotor. Tapi kalau kamu lebih milih yang kotor, kenapa? Karena karaktermu sudah mirip swine. Ya, nggak enak ngomong balak-balik bahasa Indonesia ya. Tak terjemah bahasa Inggrisnya aja. Dasar swine. Kalau gitu kan kamu nggak tersinggung. Ya, jadi kalau lebih milih kekotoran berarti kamu milih swine. Kalau kamu membuang yang berharga, milih yang tidak berharga, kamu mirip donkey. Terus, kalau ini pigs. Pigs wash themselves in mud, but in dust or ash. Kalau kamu pigs, yo sedulure atasnya tadi. Kamu akan mandi dalam lumpur, wash themselves in mud. Kalau kamu birds, burung, ya mandimu dengan debu, in dust or ash. Jadi ya tergantung siapa kamu, karaktermu apa. Mandi dengan debu itu maksudnya ya kamu turun ke gelanggang berjuang. Tapi kalau kamu pigs, ya kamu mandinya gulung-gulung di lumpur. Corpses are more worthy to be thrown out than dung. Kalau kamu corpse itu mayat, jenazah, dia lebih layak untuk, berarti kamu hidup tapi gayamu kayak orang mati, ndak ngapa-ngapain, ndak produktif, ndak menghasilkan apa-apa, maka kamu worthy to be thrown out than dung. Dung itu kotoran. Jadi kalau kamu kayak mayat, maka kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Ya kotoran nggak bisa ngapa-ngapain, kamu kan masih bisa ngapa-ngapain. Tapi gayamu kayak corpse. Kayak corpse itu ndak mau aktif, ndak mau macem-macem, ndak mau gerak. Apa-apa minta dilayani. Mandi minta dimandiin. Ke kuburan minta diantarkan. Ya kan? Itu kan corpse. Kalau gayamu seperti itu, kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Kotoran dikit-dikit masih ada manfaatnya. Tapi kalau kamu sudah tidak ada manfaatnya, bikin susah lagi, itu corpse. Jadi rumusnya yang atas tadi, ethos anthropoi daimon. Karakter seseorang adalah takdirnya. Kalau karaktermu dangkei, kamu akan lebih milih jerami daripada emas. Kalau karaktermu swine, kamu akan lebih milih lumpur daripada air bersih. Kalau karaktermu pigs, kamu akan lebih suka mandi dalam lumpur. Atau kalau kamu burung, kamu akan bergulung dalam debu. Dan kalau kamu seperti mayat, kamu lebih layak dibuang daripada kotoran. Jadi berarti apa? Ya bangunlah karaktermu yang bagus. Gimana caranya? Good character is not formed in a week or a month. It is created little by little, day by day. Protracted and patient effort is need to develop good character. Karakter yang baik tidak terbentuk seminggu atau sebulan, namun tercipta sedikit demi sedikit, hari demi hari. Proses panjang dan kesabaran dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. Jadi kalau kalian ingin jadi orang baik, jangan nunggu besok. Besok saja lah Pak kalau sudah dapat hidayah. Kalau kamu sudah tahu yang baik, bentuklah dirimu mulai sekarang. Karena dia tidak bisa instan. Dia harus dibiasakan pelan-pelan. Kalau instan biasanya ya hangat-hangat ayam, sekarang semangat besok hilang.
Kalau lagi semangat, lagi agak tobat-tobat gimana gitu, saya ingin puasa Pak, besok sholat tahajud Pak, poso Dawud Pak, macam-macam. Pas tobat, tapi terus kumat lagi. Kenapa? Ndak jadi karakter. Untuk jadi karakter ditanamkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nanti melekat. Kalau sudah jadi karakter itu dia keluar dengan sendirinya, ndak harus dipaksa, ndak harus dipatok, ndak harus didorong-dorong, sudah otomatis. Karena kalau sudah jadi karakter itu, kamu ndak begitu, ndak enak. Yang karakternya jujur, bohong ndak enak. Yang karakternya amanah, curang ndak enak. Kebalikannya, yang biasanya bohong kok jujur, orang kaget. Rasanya kok aneh ya, ada yang aneh nih. Oh kamu jujur sekarang, kan gitu. Karena biasanya bohong. Itu karakter. Jadi bangunlah pelan-pelan. Tadi kan karakter itu membentuk takdirmu. Kalau ingin takdirmu baik, ya karaktermu harus baik. Tapi dibangun pelan-pelan. Karena harus dibangun pelan-pelan, harus dimulai sekarang. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok ya nggak jadi-jadi. Apalagi kamu nunggu hidayah. Itu alasanmu saja untuk, padahal kamu males saja. Hidayah itu kan petunjuk. Petunjuk itu biar kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak. Lah kamu sudah tahu. Nunggu apa lagi? Kecuali kamu belum tahu, masih bingung gimana. Terus ya Allah, mbok beri saya hidayah, harus milih yang mana, itu baru. Tapi kalau sudah jelas yang baik mana, kan kamu tidak perlu nunggu hidayah. Tinggal kamu biasakan dirimu di situ. Oke, ini karakter.